짧게 뒤로 연결. Diawali kemenangan atas IBK Altos pada 30 November 2024, Megawati dan kawan-kawan secara berturut-turut mengalahkan Haipa sebanyak 2 kali, Hillstate, Team Speeders, dan GS Chaltes. 6 kemenangan beruntun Red Sparks bukan catatan terbaik. Berkaca pada musim lalu, Red Sparks pernah menorehkan 7 kemenangan beruntun. Musim lalu, pada musim pertama Megawati memperkuat klub asal Daejeon itu, Red Sparks menang 7 kali sejak 11 Februari 2024 hingga 7 Maret 2024. Ketika itu secara beruntun Red Sparks mengalahkan Haipas, iPepers, GS Chaltes, Team Speeders, Haipas, Hillstate, dan GS Chaltes. Kemenangan-kemenangan tersebut turut mendukung langkah Red Sparks ke babak playoff perebutan juara. Sementara pada musim ini rentetan kemenangan mendongkrak Red Sparks ke peringkat ketiga. Saat ini Red Sparks ada di peringkat ketiga Liga Voli Putri Korea Selatan dengan 29 poin. Pada laga selanjutnya Red Sparks akan bertemu dengan iPepers. Klub yang musim lalu menjadi lumbung poin bagi lawan kini berupaya bangkit. Buktinya Red Sparks harus kerja keras mengalahkan iPepers pada putaran pertama, dan kalah pada putaran kedua. Setelah itu duel melawan IBK Altos akan menjadi laga terakhir Red Sparks pada 2024. Sama seperti iPepers, IBK Altos juga pernah mengalahkan Red Sparks pada musim ini. Di sisi lain ada peningkatan performa Red Sparks. Selain Vanja Bukilic dan Megawati yang kian padu sebagai sumber poin, Bukilic juga makin tangguh menjadi penerima serangan lawan. Servis pemain-pemain Red Sparks juga mengalami perbaikan. Begitu juga dengan variasi setter dan blok. Jika bisa menang atas iPepers dan IBK Altos, maka Megawati akan mengukir 8 kemenangan beruntun bersama Red Sparks sekaligus memecahkan rekor musim lalu. Megawati Hangestri Pertiwi berpotensi mencetak rekor baru bersama Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan sebelum ganti tahun. Red Sparks sempat mengalami masa suram pada November 2024, namun setelah itu anak asuh Ko Hye-jin bisa bangkit. Megatron sapaan akrab Megawati Hangestri tercatat mengumpulkan 33 poin sekaligus mempersembahkan kemenangan ke-6 secara beruntun untuk Red Sparks. Tak heran jika performa Megawati itu pun mendapatkan banyak pujian dari para supporter termasuk fans tim lawan. Melansir dari Naver, fans GS Chaltes tak segan memberikan pujian pada Megawati Hangestri yang tampil superior di laga tersebut. Bahkan mereka berharap jika GS Chaltes bisa memiliki pemain sehebat Megawati Hangestri musim depan. Walaupun saya fans GS Chaltes, saya akui jika Red Sparks sangat beruntung punya pemain seperti Mega, karena skillnya sangat bagus dalam hal menyerang. Saya berharap kami bisa mendapatkan pemain seperti Mega musim depan, di komentar salah satu fans GS Chaltes. Mega seharusnya bermain di GS Chaltes, di komentar fans GS Chaltes lainnya. Kemenangan yang diraih atas GS Chaltes sendiri menjadi yang ke-6 secara beruntun untuk Red Sparks musim ini. Berkat tambahan 3 angka dari kemenangan atas GS Chaltes, Red Sparks saat ini bertengger di peringkat ketiga dengan koleksi 29 poin. Red Sparks juga semakin menjauh dari kejaran IBK Altos di bawahnya dengan perbedaan 4 poin. Di sisi lain, tambahan 33 poin membuat Megawati Hangestri semakin kokoh di peringkat keempat daftar top skor Felix sementara. Dari 15 pertandingan yang sudah ia jalani dengan Red Sparks musim ini, Mega mengoleksi 353 poin. Bintang voli Red Sparks Megawati Hangestri menjadi aktor penting di balik kemenangan Red Sparks atas GS Chaltes pada lanjutan Korean Felix Emsum 2024-2025. Red Sparks dengan perkasa melibas GS Chaltes 3-1. Di laga tersebut, Megawati Hangestri sendiri berhasil keluar sebagai pencetak poin terbanyak. GS Chaltes merupakan tim yang pernah mencetak rekor sebagai juara Liga Voli Super Korea 9 kali secara beruntun pada era 90-an, dibuat tak berdaya setelah mencuri set pertama. Kemenangan dengan skor 3-1 dalam pertandingan yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, 21 Desember 2024. Megawati mencetak poin terbanyak dalam pertandingan ini. Total 33 poin dari 99 poin Red Sparks, alias sepertiga, disumbangkan oleh pemain jebolan klub bola voli Ban Jatim tersebut. Di balik catatan 33 poin Megawati, ada torehan nyaris impresif yang diraihnya. Megawati hanya berjarak 1 poin untuk menorehkan Triple Crown pertamanya di Liga Voli Korea sejak debutnya pada tahun lalu. Triple Crown alias 3 mahkota adalah statistik performa yang dirayakan di Liga Voli Korea. Pemain manapun yang mampu melakukannya akan langsung diganjar hadiah sebesar 1 juta won atau setara 11,1 juta rupiah setelah pertandingan. Sebagai perbandingan, jumlah hadiah untuk pencetak Triple Crown lebih tinggi daripada hadiah penghargaan individu untuk kategori-kategori khusus Pro Liga.
Musim lalu pemain terbaik dari setiap posisi mendapatkan hadiah 10 juta rupiah pada akhir musim Proliga. Sedangkan pemain terbaik secara keseluruhan mendapat 25 juta rupiah. Triple Crown di Liga Voli Korea adalah pencapaian di mana pemain mampu mencetak 3 poin atau lebih di 3 situasi, yaitu blok, servis, dan back attack atau spike dari baris belakang. Sementara saat melawan GS Chalters, Megawati mencetak 9 poin dari back attack, 5 poin dari blok, dan 2 poin dari servis. Kurang 1 poin dari Aceh lagi. Sebelumnya Megawati pernah mengatakan bahwa meraih Triple Crown bukan hal yang mudah. Saya ingin meraih Triple Crown, tapi saya pikir itu akan sulit, kata Megawati seperti dilansir dari The Spike. Saya fokus pada tujuan tim daripada tujuan pribadi. Saya ingin tim menang bersama-sama, dan saya adalah bagian dari itu, ujar Megawati. Triple Crown merupakan pencapaian langka. Musim lalu bahkan cuma ada satu pemain putri yang mencapainya. Pemain tersebut tidak lain adalah tandem anyar Mega di Red Sparks, yaitu Vanja Bukilic ketika masih memperkuat Korea Expressway Hi-Pass. Megawati Hangestri Pertiwi hampir saja mewujudkan salah satu target pribadinya di Liga Voli Korea tatkala membawa Daejeon Jungkwanjang Red Sparks melanjutkan tren kemenangan. Megawati Hangestri Pertiwi meledak saat Jungkwanjang Red Sparks mencetak kemenangan comeback atas GS Chalters dalam lanjutan putaran ketiga musim reguler. STN Sports memuji peran Megawati sebagai motor serangan utama Red Sparks bersama rekan setimnya seperti Park Eun-jin, Hyo Sung-ju, Jang Ho-young, dan Vanja Bukilic. Megawati menunjukkan penampilan menakjubkan dengan mencetak 33 poin. Bukilic juga berkontribusi dengan 12 poin, tulis STN Sports. Berkat tambahan 33 poin tersebut, Megawati kini mengumpulkan total 353 poin di musim ini, menduduki peringkat keempat dalam daftar pencetak poin terbanyak Liga Voli Korea. Ia hanya tertinggal 2 poin dari Giselle Silva dan Vanja Bukilic, yang berada di peringkat kedua. Ini bukan pertama kalinya Megawati mencetak lebih dari 30 poin dalam satu pertandingan. Sebelumnya, ia berhasil mencatatkan 34 poin dalam laga melawan Hillstatte pada pertandingan kelima musim ini. Kemenangan atas GS Chalters juga membawa dampak positif bagi posisi Red Sparks di klasemen sementara Liga Voli Korea. Dengan tambahan 3 poin dari kemenangan tersebut, Red Sparks kini berada di peringkat ketiga dengan 29 poin, terus berusaha mengejar posisi Pink Speeders di puncak klasemen. Megawati, yang kini dijuluki Megatron oleh media Korea, terus membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain asing paling berpengaruh di Liga Voli Korea. Keberhasilannya tidak hanya mengangkat performa Red Sparks, tetapi juga memberikan kebanggaan bagi Indonesia di kancah internasional. Dengan performa yang terus konsisten, Megawati nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda melambatnya musim ini. Semua mata kini diperingati pada laga berikutnya untuk melihat apakah ia mampu kembali tampil gemilang. Aksi memukau Megawati Hangestri Pertiwi dalam laga Red Sparks melawan GS Chalters menjadi sorotan media Korea Selatan. Pemain andalan timnas voli putri Indonesia itu tampil dominan dengan mencetak 33 poin, menjadikannya pemain paling produktif dalam pertandingan tersebut. Penampilan Megawati mendapat apresiasi besar dari media olahraga Korea, STN Sports, yang bahkan dijuluki sebagai performa gila 33 poin Mega. Kemarin saat mengalahkan GS Chalters, Megawati menorehan 33 poin. Tak salah jika sejumlah pengamat akan menyebut Mega kandidat kuat MVP putaran 3. Dengan catatan, Megawati Hangestri terus tampil gacor di 2 laga tersisa. Apalagi, pesaingnya seperti Kim Yeon-kong, Moma Basoko, dan Victoria Dancak sedang menurun. Pesaing terkuat justru rekannya sendiri Vanja Bukilic. Namun, Mega lebih diunggulkan karena memiliki tingkat serangan lebih tinggi dan lebih sedikit error. Megawati berpeluang memperpanjang catatan impresifnya saat menghadapi tim papan bawah AI Peppers 26 Desember mendatang. Sementara itu, MVP putaran 1 dan 2 diraih andalan Pink Speeders, Kim Yeon-kong. Namun, Kaya menurun di putaran 3. Bahkan, saat menghadapi Red Sparks pekan lalu hanya mencetak 6 poin. Megawati Hangestri tampil semakin gacor di Liga Voli Korea musim ini. Pevoli asal Jember itu jadi bagian penting Red Sparks mencatat 6 kemenangan beruntun. Megawati secara konsisten mencetak setidaknya 20 poin selama putaran 3 yang telah menyelesaikan 4 laga. Kemenangan fantastis ini membuat Red Sparks meraih 6 kemenangan beruntun sekaligus membuat selisih poin menjauh dari IBK Altos dari klasemen sementara Felix. Sebaliknya bagi tim tamu, GS Chalters harus memperpanjang tren buruknya dengan catatan 12 kekalahan secara beruntun. Dalam laga ini, Megawati Hangestri tampil bersinar dengan mengumpulkan 33 poin, dan tandemnya, Vanja Bukilic menyumbang 12 poin.
Di sisi lain, hasil positif yang diraih oleh Red Sparks rupanya berbanding terbalik dengan Pink Speeders. Pasca Red Sparks memberi kekalahan pertama bagi Pink Speeders, tim yang diperkuat oleh Ratu Voli Korea, Kim Yeon Kong itu seperti kena kutukan, lantaran pertama kalinya mengalami kekalahan beruntun. Pasca kekalahan dari Red Sparks, Pink Speeders kembali harus menerima kenyataan usai takluk dari Hyundai Hillstate dengan skor telak 3-0. Red Sparks tampaknya memberi pukulan telak bagi tim Pink Speeders. Mereka sebelumnya tampil perkasa dan akhirnya dihentikan rekor apik 15 kemenangan beruntun oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Salah satu faktor terbesar juga menurunnya Pink Speeders adalah cederanya pemain asing andalan mereka yakni Tutku Burcu-Yuzgen. Tutku mengalami cedera saat laga Pink Speeders versus Red Sparks. Hasilnya anak Marcelo Abondanza tampil pincang saat melawan Hyundai Hillstate. Hal itu diakuinya sebelum laga kontra Hyundai Hillstate, mengaku sangat terganggu akan ketidakhadiran Tutku Burcu-Yuzgen. Ini adalah saat yang paling sulit. Saya tidak tahu berapa banyak pertandingan yang telah kami menangkan selama 5 tahun terakhir tanpa kiamat, ya ucap dia dilansir dari The Spy. Kondisi Tutku kurang bagus. Saya kira ini adalah momen kritis kami. Saya berharap absennya Tutku bisa menjadi peluang berkembang bagi pemain lainnya, ditambahnya. Atas hasil ini, meski Pink Speeders mengalami 2 kekalahan beruntun, tapi tak merubah peringkatnya. Mereka masih memimpin klasemen dengan 40 poin. Kemudian sedikit dipepet oleh Hyundai Hillstate dengan 37 poin, kondisi full squad tanpa ada yang cedera menjadi salah satu faktor. Sementara, Red Sparks semakin menemukan ritme permainan dengan mengalahkan tim besar seperti Pink Speeders. Kini mereka masih menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 29 poin. Jung Kwangjang Red Sparks kembali meraih melanjutkan tren positif pada laga lanjutan Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri dan rekan-rekan berhasil merebut 3 poin setelah mengalahkan GS Chalters dengan skor 3-1 di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, 21 Desember 2024, sore waktu Indonesia Barat. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan membawa Daejeon Jung Kwangjang Red Sparks menang 3-1 atas GS Chalters di Daejeon Chungmu Gymnasium, Sabtu, 21 Desember 2024. Red Sparks yang bermain di hadapan pendukungnya dikejutkan penampilan solid GS Chalters. Tim tamu yang dimotori pemain asing Giselle Silva tampil apik dalam menyerang. Anak asuh Ko Hye-jin yang berupaya menjaga jarak dengan GS Chalters justru harus gagal mengamankan set pertama. Red Sparks kalah 24-26. Memasuki set kedua Red Sparks berhasil bangkit. Megawati dan Vanja Bukilic menjalankan tugas dengan baik dengan sokongan dari Jeng Hoyang, Park Eun-jin, Pyo Sung-ju, dan Yeom Hye-seon. Red Sparks bisa membalas kekalahan pada set kedua dengan kemenangan 25-16 pada set kedua. Kedudukan pun menjadi imbang 1-1. Kemenangan pada set kedua membuat Red Sparks kian semangat dan bertenaga dalam menjalani set ketiga. Keunggulan Red Sparks atas GS Chalters cukup nyaman, sebelum akhirnya menang 25-15. Dari tertinggal 0-1 dan berbalik memimpin 2-1, Red Sparks berupaya tak lengah pada set keempat. Hasilnya Megawati dan kawan-kawan bisa menjaga penampilan impresif. Sebuah blok dari Megawati memastikan Red Sparks menang 25-17 pada set keempat dan menghasilkan kemenangan 3-1 dalam laga melawan GS Chalters. Megawati mencetak 32 poin dalam pertandingan ini sekaligus menjadi pemain dengan poin terbanyak. Sementara Bukilic menyumbang 12 poin untuk Red Sparks. Jeng Hoyang dan Park Eun-jin sama-sama menghasilkan 8 poin. Dari kubu GS Chalters, hanya Giselle Silva yang bisa membukukan double digit poin tepatnya 21 poin. Red Sparks menorehkan 6 kemenangan beruntun sejak akhir November dan kukuh di peringkat ketiga dalam klasemen Liga Voli Putri Korea Selatan. Tim voli putri Red Sparks berhasil mengimbangi GS Chalters pada putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 yang berlangsung di Chungmu Gymnasium pada Sabtu, 21 Desember 2024, sore. Keganasan Megawati Hangestri dan kawan-kawan membawa Red Sparks unggul telak 25-16 dari GS Chalters. Hasil tersebut memberikan poin bagi Red Sparks dengan skor imbang 1-1 atas GS Chalters. Mengawali set kedua, Red Sparks dan GS Chalters menyajikan persaingan sengit dan ketat. Keduanya saling berbalas poin untuk mendapatkan keunggulan. Ditambah Red Sparks yang berada dalam misi mengejar berupaya bangkit di set kedua. Tetapi tak mudah bagi tim Megawati Hangestri di awal laga. Pasalnya GS Chalters terus menunjukkan penampilan solid. Walau demikian, duet Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic terus diandalkan dan menambah poin-poin keunggulan bagi Red Sparks. Di mana, Red Sparks berhasil unggul tipis 8-7 dari GS Chalters. Berangkat dari kedudukan tersebut, momentum positif berhasil didapat Red Sparks dengan penampilan apik Jung Hoyang dan Vanja Bukilic.
Ditambah satu servis Ah Cheom Hyeseon, Red Sparks semakin memanas dengan keunggulan 12-7. Pertahanan Red Sparks yang terus membaik secara perlahan berhasil melumpuhkan serangan dari GS Chalters terutama dari Giselle Silva. Dengan begitu, tim Megawati Hangestri mendapatkan 7 poin beruntun. Rentetan poin beruntun yang terus berlanjut membawa Red Sparks berhasil mendominasi jalannya pertandingan di pertengahan set kedua. Selama berada di Korea, Megawati Hangestri mampu tampil gemilang dan mampu menunjukkan perkembangan performa yang luar biasa. Bermain abroad di Korea Selatan tentu memberikan keuntungan besar tersendiri bagi pevoli yang akrab dijuluki Megatron tersebut. Pasalnya, Mega mengaku banyak belajar dan memiliki beragam pengalaman. Apalagi dirinya bisa berhadapan dengan Kim Yeon Kong yang merupakan idolanya. Pevoli asal Jember itu pun mengungkapkan perasaannya tentang bagaimana rasanya bisa melihat Kim Yeon Kong dari sisi sebagai seorang lawan. Kim Yeon Kong sendiri merupakan lawan berat Megawati Hangestri yang membela tim papan atas Pink Speeders. Mega kemudian menjelaskan bahwa dirinya merasa terpukau dengan permainan lawannya yang juga disebut sebagai Ratu Voli Korea. Ia juga merasa terhormat bisa menjadi lawan untuk Kim Yeon Kong sembari dirinya juga menyerap ilmu dan belajar dari penampilan sang idola. Pastinya senang karena bisa lawan sama idolaku juga. Dia mainnya bagus, kata Megawati Hangestri, dilansir dari Of The TV. Aku senang juga bisa berhadapan lawan, jadi aku juga bisa belajar juga kan, dimana dia bisa menyelesaikan poin-poin kritis atau di situasi yang penting gitu. Dia melakukan dengan baik, jadi aku senang, ditambahnya. Sementara itu, Megawati Hangestri dan skuad Red Sparks akan unjuk gigi melawan GS Chalters pada Sabtu, 21 Desember 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Megawati Hangestri mengungkapkan perasaannya bisa menghadapi Kim Yeon Kong selaku Ratu Voli Korea, sekaligus idolanya di V-League 2024 hingga 2025. Sebagaimana diketahui, Megawati Hangestri saat ini tengah menjalani musim keduanya di Liga Voli Korea Selatan 2024 hingga 2025. Pelatih Ko Hye-jin membuat keputusan berani dengan memindahkan Buki Lich yang asalnya berlawanan menjadi pemukul luar, memungkinkan keduanya berkolaborasi di posisi yang berbeda. Langkah ini terbukti efektif, meskipun Red Sparks sempat mengalami kekalahan beruntun di awal musim. Tim yang sempat kesulitan akibat cedera beberapa pemain utama, berhasil bangkit dan meraih 5 kemenangan berturut-turut, yang membawa mereka ke posisi ketiga klasemen. Mereka kini hanya tertinggal 8 poin dari Hyundai Hillstatte yang berada di posisi kedua. Salah satu kemenangan yang sangat berarti adalah saat mereka mengalahkan Pink Speeders, tim yang sebelumnya tak terkalahkan dengan 14 kemenangan beruntun. Dalam pertandingan yang diadakan di Incheon Samsan World Gymnasium pada 17 Desember 2024, Red Sparks berhasil menang 3-1, dengan Buki Lich dan Megawati menunjukkan sinergi yang luar biasa. Buki Lich mencetak 34 poin, sementara Megawati memberikan 20 poin. Buki Lich saat ini menempati posisi ketiga dalam daftar pencetak poin terbanyak musim ini dengan 343 poin. Sementara itu, Megawati berada di posisi keempat dalam pencetak poin terbanyak dengan 320 poin. Dalam laga melawan Pink Speeders, keduanya tampil gemilang, menjadi kunci kemenangan tim. Sebelum musim ini dimulai, kolaborasi antara Buki Lich dan Megawati sempat diragukan. Awalnya, Megawati dipasangkan dengan pemain asing lainnya, Giovanna Milana, yang berposisi sebagai outside hitter. Namun, setelah Red Sparks merekrut Buki Lich yang sebelumnya bermain sebagai lawan speaker di High Pass, ada dilema karena kedua pemain memiliki posisi yang sama. Masalah ini akhirnya diatasi dengan memindahkan Buki Lich ke posisi luar pemukul. Meski memiliki tinggi badan 198 cm, yang seringkali kurang ideal untuk bertahan, Buki Lich mampu menunjukkan performa solid di lini pertahanan. Dalam melawan pertandingan Pink Speeders, ia mencatatkan 22,35% kontribusi dalam menerima bola dan melakukan 11 dik. Dengan memanfaatkan Buki Lich dan Mega secara bersamaan, kami dapat membagi perhatian blok lawan sehingga serangan kami lebih efektif. Tinggi badan Buki Lich memang menjadi tantangan dalam menerima bola, tetapi ia mampu mengatasi kesulitan tersebut dengan sangat baik, jika Ko Hye-jin memuji penampilan Buki Lich. Buki Lich sendiri mengungkapkan bahwa ia terinspirasi oleh Kim Yeon Kong, pemain voli legendaris Korea Selatan yang juga bermain untuk Pink Speeders. Duet maut dua pemain asing Red Sparks, Megawati Hangestri dan Vanja Buki Lich, berhasil menarik perhatian berkat kontribusi besar mereka dalam 5 kemenangan berturut-turut yang diraih tim di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Meskipun awalnya keberadaan mereka diragukan, keduanya kini menjadi kunci sukses tim. Megawati dan Buki Lich direkrut oleh pelatih Ko Hye-jin dengan posisi yang sama sebagai speaker berlawanan, untuk memperkuat lini serang Red Sparks. Hal tak terpuji dalam laga Red Sparks versus Pink Speeders buat publik Korea geram. Kejadiannya saat set 2 berlangsung dengan kedudukan 19-17 untuk keunggulan Pink Speeders.
Saat itu, Red Sparks sudah unggul 1-0 atas tuan rumah dalam lanjutan putaran ketiga Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Pelatih Red Sparks melakukan timeout usai servis Jing Suji gagal melintasi net. Uniknya, itu terjadi setelah Pink Speeders melakukan timeout saat Red Sparks akan melakukan dengan servis Jing Suji. Artinya, kedua tim melakukan adu timeout guna saling membuyarkan konsentrasi dan momentum lawan. Tetapi, ketika pelatih Ko Hye-jin sempat melakukan komplain kepada wasit kedua yang berada di tepi lapangan, tiba-tiba asisten Marcelo Abondanza mendekat. Dia melampaui garis net yang menjadi batas antara kedua tim. Secara regulasi, masing-masing tim tidak boleh melampaui batas net ketika pertandingan berlangsung. Terlebih lagi, ketika kaki pemain berada sepenuhnya di bidang lapangan lawan setelah melakukan pukulan maupun pemblokiran, dapat menjadi pelanggaran. Begitupun ketika melakukan pukulan dan atau sentuhan bola, hanya dapat ketika bola sudah masuk ke area permainan keseluruhan atau ketika bola berada tepat di atas net bola. Jika sebagian besar bola masih di bidang permainan lawan, maka bola tidak boleh dieksekusi karena akan menjadi pelanggaran overnet. Regulasi ini juga berlaku dalam hal melakukan komplain kepada wasit. Pelatih paling berhak untuk berargumentasi harus tetap berada di area permainan timnya. Namun, aturan ini dilanggar Daniel Turino yang justru mendekati bidang permainan Red Sparks. Tentu, ini menjadi kecaman bagi banyak pihak, termasuk komentator yang musim lalu menjadi pelatih GS Charlton, Cha Sang-hyun. Bola voli adalah olahraga pria sejati di mana Anda bertarung dengan net di antara Anda. Ini adalah tindakan tidak pantas yang seharusnya tidak terjadi di dunia bola voli, diujar Cha Sang-hyun saat mengawal pertandingan di SBS Sports. Atas insiden tersebut, Daniel meminta maaf pada Rabu, 18 Desember 2024, kemarin menurut laporan News 1 Korea hari ini, 19 Desember 2024. Pelatih Daniel, yang terlibat dalam kontroversi atas insiden ini, menelepon pelatih Ko Hye-jin sehari sebelumnya pada 18 Desember 2024, dan meminta maaf melalui seorang penerjemah, ditulis media Korea Selatan tersebut. Para pemain kami benar-benar mempersiapkan diri dengan baik untuk mengalahkan Heungkuk Live, dan hasilnya sudah keluar, tetapi sangat disayangkan semangat juang para pemain terkubur karena masalah lain, ucap Ko Hye-jin saat dikonfirmasi media. Federasi Bola Voli Korea memutuskan untuk mengadakan komite disiplin atas insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak pantas tersebut. Kami telah mengonfirmasi tindakan pelatih Daniel dan kami telah meninjaunya secara internal dan akan mengadakan komite disiplin, ucap seorang pejabat KOFO mengatakan pada Kamis, 19 Desember 2024. Komite disiplin dijadwalkan akan diadakan pada 26 atau 27 Desember 2024. Rencananya, keputusan akhir akan dibuat setelah meninjau jadwal anggota komite disiplin. Adapun hasil laga Pink Speeders versus Red Sparks di Samsan World Gymnasium berakhir 1-3 untuk kemenangan Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Ini menjadi kekalahan perdana Kim Yeon Kong dan Pink Speeders dalam V-League musim ini usai merangkai 14 kemenangan beruntun. Sebaliknya bagi Red Sparks, ini menjadi kemenangan kelima beruntun sekaligus kemenangan ke-9 musim 2024-2025. Selanjutnya, Red Sparks akan menjamu GS Charlton pada Sabtu, 21 Desember 2024, mendatang pukul 14 WIB di Daejeon Gymnasium Chungmo. Di balik kemenangan drama Megawati Hangestri Pertiwi dan Red Sparks atas Pink Speeders pada Selasa, 17 Desember 2024, lalu, masih menyisakan drama. Tengah viral di Korea, tindakan yang memprovokasi asisten pelatih Pink Speeders, Daniel Turino kepada pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin berhasil mengantarkan anak asuhannya menang 3-1 pada pertandingan tersebut. Mantan pemain Jakarta Bin ini mencetak 20 poin, sedangkan Vanja Bukitic mengemas 34 poin dan menjadi top skor dalam laga tersebut. Tambahan 34 poin bagi Bukitic membuatnya ada di peringkat ketiga dalam daftar top skor keseluruhan Liga Voli Wanita Korea. Pemain asal Serbia itu sudah mengantongi 343 poin atau 23 poin lebih banyak dibandingkan Megawati. Bukitic menempati peringkat ketiga di bawah Victoria Danchak dari tim IBK Altos dengan 372 poin. Kemudian Laetitia Momabasoko yang merupakan andalan Hillstate dengan 344 poin. Di bawah Bukitic dan Megawati terdapat Ratu Voli Korea Kim Yeon Kyung yang mengoleksi 298 poin. Pada laga tersebut, pemain andalan Pink Speeders, Yeon Kyung membukukan 26 poin. Hasil ini juga membuat Pink Speeders menelan kekalahan untuk kali pertama pada musim 2024-2025. Sebelumnya Pink Speeders selalu menang dalam 14 laga beruntun. Insiden panas sempat terjadi di momen panas pada set kedua.
yakni ketika Red Sparks memimpin 19-17 atau setelah momen kartu kuning yang dilayangkan ke pelatih utama Pink Speeders, Marcelo Abodanza akibat protes berlebihan. Abodanza tidak terima dengan fault wasit untuk setter Ligoon di kedudukan 16-14 yang bersamaan dengan terjadinya momen quick tap Megawati Hangestri. Dalam situasi itu, asisten pelatih Pink Speeders, Daniel Turino juga tak bisa mengontrol diri. Dia memprovokasi Ko Hye-jin. Turino melewati batas net di area bench kedua tim.